Deketin aja. Deketin. Mana ya? Buka maskernya. Gini, saya ada 3 pertanyaan ya Pak ya. Mungkin di teman-teman ini semua juga ada mungkin yang sama gitu dengan pertanyaan saya. Pertanyaan pertama, selama ini kita sering mendengar Gantilah. deketin, coba deketin. Ini udah dekat. Nah, cocok. Pas. Di depan aja, di depan. Lambat. Ini dong guys, wah. Jangan malu-malu dah. Ya, sip, di sini dah, enggak apa-apa. Jadi gini, selama ini kita sering mendengar kalau BKSDA itu sering menggagalkan penyelundupan hewan gitu Pak ya. Terus menangkap hewan dari jual beli online, bahkan dari pecinta hewan sendiri gitu kan, yang notabene si hewan itu dirawat, disayang gitu ya. Tapi saya nanya seperti ini bukan berita saya punya ya Pak ya, hewannya boleh dicek lah. Nanti saya diciriin gitu. Diciriin katanya. Siap. Kalau misalnya nggak percaya cek ke rumah, paling banyak tikus doang gitu. Orang gitu. Nah terus lalu pada saat ditangkap itu si hewan itu kan dikarantina dulu ya Pak ya, dikarantina dengan harapan nanti bakal dilepas lagi ke alam liarnya. Nah pada saat dikarantina itu saya juga sering nih Pak dengar, ini bukan saya mengada-ngada, kalau Bapak nanya sumbernya ke saya googling juga kebetulan pada hilang gitu Pak. Jadi ada yang sakit si hewan itu, bahkan ada yang mati gitu Pak. Pertanyaan saya tuh, si staf-stafnya ini punya skill khusus untuk merawatnya itu apa tidak gitu Pak ya? Karena hewan yang dipelihara itu kan jenis karakternya beda-beda Pak. Ada yang one man, contohnya otter, dia hanya jinak ke ownernya saja gitu Pak. Burung hantu tuh jenis barn owl, dia kalau nggak mau makan, bahkan sampai mati juga itu nggak mau makan gitu kan. Pertanyaan saya itu gimana pihak BKSDA itu menyikapinya ya? Pertama, apakah punya skill? Nah, yang kedua, punya gimana menyikapinya? Terus ada lagi? Yang kedua, saya nanyanya sama ini soalnya nih Pak. Pakarnya. Sama polisinya ya berarti ya? Serba salah. Di satu sisi anggota saya menanyakan ke saya, minta disampaikan gitu. Satu sisi saya menghadapi bapak-bapak ini. Gak apa-apa, santai Kang Aris, gak apa-apa. Santai ya. Santai gak apa-apa. Yang kedua ini apa sih barometernya pemerintah menyatakan hewan ini apendik dilindungi 1, 2, 3 gitu kan? Atau pokoknya hewan ini tidak boleh dipelihara gitu. Kan setahu kita nih kalau yang namanya hewan apendik itu pasti langka ya. Jenisnya populasinya sedikit. Tapi di satu sisi di daerah lain ada hama gitu Pak. Si hewan ini tuh dinyatakan kalau kita googling masuk ke 13 hewan jenis Paranus dilindungi. Contoh lah saya sebut nebulus ya, Paranus nebulus. Itu hewan yang dilindungi Pak. Tapi teman saya di Jawa, oh itu mah hama katanya di sini. Sawah habis aja sama penyu itu ya, nebu gitu. Nebu, ya artinya kan ini kok hewan yang hama atau banyak populasinya gini dinyatakan dilindungin gitu Pak. Itu yang kedua. Yang terakhir, nggak apa-apa ya Pak ya, 3 ya. Gak apa-apa. Supaya dapat nasinya 3. Ayo gak apa-apa Kang Aris, 3. Nah yang ketiga itu bagaimana caranya kita, misalnya saya nih suka banget nih sama elang gitu kan. Saya pengen beli elang, pengen memelihara elang, tapi pengen nyaman di rumah, pengen halal lah gitu, nggak bakalan ada BKSDA nih gue umpetin, nggak pengen gitu. Caranya gimana, saya harus datang kemana, dan biayanya berapa Pak untuk ngurus sertifikatnya? Itu aja Pak dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Harga elang mah paling antar tahu. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan dong untuk Kang Aris yang sebenarnya 3 pertanyaan Pak. Ini seru pertanyaannya, ragu-ragu tapi menegangkan ini. Sebelum pengen nanya, pengen ngasih bocoran, tapi pengen beli. Ini serba salah Kang Aris nih. Dilema buat dirinya sendiri. Yang pertama mungkin teman-teman tahu Pak, lintas penjualan itu ada buy online, ada underground. Tapi yakin teman-teman tahu, dan itu dilakukan penangkapan sama tim BKSDA. Tapi terus terang, kita teman-teman juga butuh transparansi dong. Ya Kang Aris, betul ya? Nah, apa saja yang sudah dilakukan BKSDA terkait penyelamatan,
kemudian perawatan, melepas liaran hewan itu tersebut, apakah betul sampai lepas liar dan kembali normal mereka secara alamiah nalurinya, bahkan mereka mau makan di lapang di hutan liar itu? Satu pertanyaan. Pertanyaan yang kedua, Kang Aris tadi yang berkaitan dengan perdagangan itu sendiri, cara mantaunya gimana sih Pak? Karena kaitannya teman-teman itu pengen beli hewan apendik itu kan kita nggak tahu. Apendik itu ada kategori ya, betul nggak Pak Nur? Apendik 1, apendik 2. Ini teman-teman nggak tahu Pak. Informasi up to date-nya seperti apa? Apakah kita ada informasi secara website yang up to date? Karena seringkali teman-teman menemukan sama-sama ketidakjelasan. Iya apendik 2 masih menang. Ya apendik, wah menang iya. Ini masih boleh apendik. Nah itu kadang-kadang sosialisasi dari BKSD itu ke teman-teman butuh yang update Pak. Itu. Kemudian yang ketiga, nah gue mau beli nih burung elang nih, ke siapa nih? Aing resep ke elang, tapi penangkar yang resmi siapa sih? Ada nggak Pak listnya? Begitu mungkin. Ya, Kang Aris. Ya, 3 pertanyaan itu silahkan dijawab sama Pak Nur ataukah Pak Taufik? Berdua menjawab gantian. Baik, silahkan. Ya, terima kasih pertanyaan yang sangat bagus dari Pak Aris ya. 3 pertanyaan. Apakah yang saya catat ini? Apakah ada staf yang memiliki skill khusus untuk merawat TSL hasil penyerahan? Jadi begini Bapak Ibu, kalau ada TSL tumbuhan dan satwa liar, apakah itu dilindungi atau tidak dilindungi, diserahkan ke BKSDA, misalkan diserahkan ke wilayah 4 nih, diserahkan ke kami. Tentu kami juga terbatas kalau dari sisi skill terbatas. Makanya BKSDA itu bermitra dengan banyak pihak. Ada yang concern di primata, ada yang concern di predator, bukan predator namanya burung predator ya, elang. Ada yang concern di mamalia dan sebagainya. Jadi kalau ada penyerahan satwa, taruh misalnya elang atau elang sudah tadi ya, taruh misalnya lutung misalnya, maka dari yang menyerahkan, pihak yang menyerahkan itu misalkan datang atau dijemput oleh kami ke tempat, di situ kita membuat berita acara. Itu kita buatkan berita acara. Kita sebutkan jenisnya apa, satuannya apa, dilindungi atau tidak, berapa jumlahnya. Terus nanti di bawah ditandatangan oleh pihak penyerah dan kami sebagai penerima. Nah, dari situ satwanya kalau misalnya masih segar, maka kita cari informasi ke mitra kami, apakah ada yang siap untuk menerima lutung ini untuk dirawat dan direhabilitasi misalnya, atau tidak. Nah, kendala yang kami sering temukan di lembaga konservasi yang bermitra dengan kami itu kadang-kadang menyatakan belum siap sekarang. Alasannya sudah full, tempatnya itu sudah full, daya dukungnya sudah melebihi. Malah tahun 2020 kami pernah menyerahkan elang ke PKIK. Mungkin dari kepala bidang wilayah 3 sana itu belum ada komunikasi dengan dokter hewan yang ada di PKIK. Nah, kalau dari versi dari kepala bidang wilayah 3 menyatakan bahwa di PKIK itu sudah full. Jadi tidak disarankan, tidak diperkenankan untuk menerima elang serahan gitu. Bisa diterima kalau jumlah atau populasi elang yang ada di PKK sudah berkurang, sudah dilepas liarkan gitu. Nah, mungkin karena tidak ada pada waktu itu komunikasi antara dokter hewan dengan kepala bidang wilayah tadi, akhirnya kami serahkan ke PKK itu diterima sama pihak PKK. Cuma
Cuma jadi masalah Pak, kita ditegur bahwa kenapa gitu. Diserahkan ke PKEK karena PKEK itu sudah full, sudah daya dukungnya sudah melebihi. Ya, karena sudah terlanjur, yang kedua lagi sudah tidak ada lagi lembaga yang bisa menangani elang. Ya akhirnya pada waktu itu walaupun tidak diperkenankan akhirnya sudah masuk elangnya. Nah, jadi kalau skill dari teman-teman BKSDA terus terang belum ada yang memiliki skill yang yang profesional gitu ya untuk penanganan jenis satwa liar apakah dilindungi atau tidak. Makanya kami bermitra dengan pihak yang profesional menangani jenis satwa tertentu. Di kami itu ada yang menangani tadi primata, ada yang menangani elang, ada yang menangani mamalia. Mamalia itu salah satunya rusa timur dan rusa total. Itu ya Pak Aris. Jadi untuk skill kami masih terbatas, kami masih bekerja sama dengan mitra yang lain. Tapi kami kami utamakan keselamatan satwa yang diserahkan. Gitu ya. Kami utamakan apakah betul sampai bisa mandiri lagi, sampai muncul lagi sifat liarnya, sampai dilepas liarkan, apakah betul? Kalau tidak percaya silakan tercek ke PKIK. Ada berapa kira-kira elang yang pernah diserahkan oleh SKW 4 ke sana? Pasti ada datanya. Dan kita kasih nama tuh setiap elang yang kita serahkan, kita kasih nama. Nama siapa tuh waktu itu elang itu? Lupa lah pokoknya namanya. Biasanya namanya itu nggak jauh dari nama penyerahnya. Kalau misalkan namanya yang unik gitu, yang menyerahkan itu namanya unik, kita kasih nama itu elang itu. Dan Bapak bisa cek ya. Kalau misalkan ingin jelas apakah dilepas liarkan atau tidak, emang enggak. Karena di situ ada datanya. Dari mana saja elang atau dari mana saja ini lutung ada. Bahkan BAP-nya kita BAP lagi di sana. Di PKK itu kita membuat berita acara penyerahan. Artinya secara administrasi sudah lengkap. Kalau misalkan mau ini, kami siap untuk membuktikan. Jadi intinya untuk selama ini alhamdulillah satwa yang diserahkan kami arahkan sesuai dengan jalurnya, sesuai dengan jalur. Nah, kalau misalnya ada yang mati itu biasanya kondisi satwa sebelum diserahkan ke kami dia sudah terluka, sudah sakit. Dulu sempat ada yang menyerahkan anak elang, tapi kondisinya sudah sakit. Nah, secara wajar gitu ya kalau misalnya, karena tadi saya bilang di kami itu belum ada dokter hewan lah gitu ya. Singkatnya belum ada dokter hewan. Makanya ketika ada yang sakit, ada yang terluka sampai misalkan merobek atau sampai berdarah, juga sampai yang tertembak. Dulu sempat ada yang menyerahkan lutung yang sudah tertembak, kalau tidak salah ada 3 peluru di dada, peluru angin, limis. Langsung kami bawa ke rumah sakit hewan yang ada di Cipole. Ditangani sama dokter hewan, ternyata dokter hewan juga sudah berusaha maksimal tapi tidak berhasil untuk ini, akhirnya mati. Nah, cuma ketika mati kita membuat berita acara kematian. Memang agak-agak repot. Kalau yang mati polhut, bakal ada BAP kematian. Kalau yang matinya itu lutung pasti ada Pak. Bisa telusuri. Kalau yang sakit, yang mati itu kami tidak bisa sampai menyembuhkan atau menang sampai dari kematian enggak ya? Karena memang sudah waktunya meninggal, mati gitu. Cuma ya tadi apakah penanganannya itu maksimal atau tidak gitu ya, yang jadi masalah. Insya Allah untuk kami berusaha semaksimal mungkin. Ketika ada laporan baik itu melalui call center atau melalui nomor masing-masing teman-teman, langsung kami respon.
pemasukan beras. Terakhir ada ada laporan penyerahan kukang. Kita respon walaupun kita posisinya lagi di Karawang, lagi di kemarin tidak yang ada kukang yang di Ciater itu posisi kita lagi di mana, di Karawang ya, lupa di mana tuh. Oh ya, lagi ada pemeriksa, lagi ada tim dari inspektorat, tapi kita titipkan sama teman-teman yang ada di instruksikan sama ada yang teman-teman yang ada di lapangan supaya evakuasi secara mungkin. Itu ya pertanyaan pertama, mudah-mudahan Pak Aris bisa puas ya Pak Aris. Aris. Pertanyaan yang kedua ini. 3. Barometernya dinyatakan dilindungi itu apa? Appendix atau tidak appendix? Yang saya tahu, kalau satu jenis satwa atau tumbuhan itu populasinya sudah sangat langka atau jumlah di alam sudah turun drastis, atau misalnya penyebarannya terbatas, ya misalkan hanya ada di wilayah A saja, di wilayah B, di wilayah C tidak ditemukan. Nah, tolak ukurnya dari situ, sehingga satwa tersebut dinaikkan statusnya menjadi dilindungi. Populasinya sudah sangat langka, keberadaan di alam sudah sangat turun, kemudian habitatnya terbatas, ya statusnya akan dinaikkan menjadi dilindungi. Tapi kalau sebaliknya populasinya banyak, terus apalagi misalnya ada di mana-mana, di alam juga banyak, nah itu bisa-bisanya turun nanti. Yang tadinya dilindungi jadi tidak dilindungi lagi. Sama seperti hanya ada beberapa tumbuhan, termasuk satwa ya, saya lupa jenisnya, yang ada di Permenhub nomor 92 tahun 2018. Permenhub nomor 20 tahun 2018. Itu kan memperbaharui jenis-jenis tumbuhan dan satwa dilindungi dari PP sebelumnya, PP nomor 7 tahun 2000 tahun 19. Nah, ternyata di PP di Permenhub nomor 20 itu saya lupa, ada 10 jenis kalau nggak salah itu, termasuk burung murai batu ya. Murai batu yang tadinya dilindungi jadi tidak dilindungi. Nah, murai batu saya. Banyak penangkar murai batu. Ya itu kenapa? Berarti populasinya sudah meningkat. Kan murai batu yang tadinya dilindungi, yang tadinya masuk ke PP nomor 7 dilindungi, sekarang keluar di Permenhub Pak, turunannya ya Permenhub nomor 20. Itu menunjukkan bahwa populasinya sudah bertambah. Akhirnya kalau populasinya sudah banyak, jadi turunkan statusnya jadi tidak dilindungi. Pak, meningkatnya populasi di peternak atau di alam, Pak? Di alam. Di alam, Pak. Jadi yang kan dulu saat dilindungi di alamnya, dulu saat murai batu dilindungi populasi di alamnya sudah menurun. Ya, tetapi banyak yang diternak, ditangkar. ya ditangkar, ya ditangkar. Nah, tiba-tiba seiring berjalannya waktu murai batu dikeluarkan dari appendiknya, mengingat populasinya sudah naik lagi. Yang jadi pertanyaan saya, populasi di alam atau di penangkaran? Di alam. Karena yang populasi yang di penangkaran itu kan awalnya sebagai upaya untuk menaikkan konservasi. Artinya saat populasi menurun boleh ditangkar ya? Murai batu ya? Bisa Pak, tapi dengan catatan tadi kan kita bisa mengusulkan izin tangkar. Kita bisa mengusulkan izin penangkaran. Bisa ketangkar yang di sini tangkar. Nasi tangkar itu. Oke. Jelas ya Pak ya? Oh, biaya izinnya berapa? Saya izin penangkaran. Saya kurang tahu kalau untuk biaya izin. Sepertinya selama kalau sepengetahuan saya tidak ada tarif. Oke, jadi tidak ada tarif seridonya maksudnya? Paling nanti Pak, ketika izin sudah keluar, ya
ketika izin sudah keluar, nanti pemegang izin itu akan dikenakan kewajiban. Apa itu kewajibannya? Dalam bentuk pemenuhan pembayaran PNBP, penerimaan negara bukan pajak, bukan untuk petugas tapi untuk kas negara, ya. Dan itu besarannya sudah diatur dalam PP nomor 12 tahun 2014. Yang pasti tidak lebih mahal dari harga hewannya. Tidak lebih mahal. Dan kalau misalnya Pak, kita ini sekarang kan harus hati-hati. Petugas itu harus hati-hati. Jangan sampai menerima sesuatu yang apa namanya ya, yang kayak tadi misalkan ada masyarakat yang mau mengurus izin, misalkan sudah baik-baik deh itu mau mengikuti prosedur, tiba-tiba dipersulit dengan misalnya nih ada petugas yang minta anu. Nah, itu tidak boleh. Kami kalau saya pribadi dengan teman-teman dari seksi 4 tidak pernah mempersulit gitu siapapun yang datang untuk mengurus izin. Cuma biasanya yang jadi hambatan itu ketika mau mengurus izinnya tadi, kelengkapan administrasinya ada yang kurang. Salah satunya surat keterangan asal usul. Itu tidak bisa tidak bisa dilanjutkan karena Tidak bisa diakomodir berarti Pak ya kalau tidak bisa. ada. Gitu ya Pak ya. Oke, lanjut di pertanyaan ketiga. Apakah bisa memelihara elang? Karena saya suka elang misalkan ya. Nah, kalau saya lihat di Permenhub nomor 106 tahun 2018, seluruh jenis elang statusnya dilindungi. Apakah itu elang Jawa, elang Bidot, elang hitam dan sebagainya, semua dilindungi. Apakah bisa dipelihara? Sampai saat ini belum ada informasi penangkaran elang, belum ada ya di Jawa Barat. Mungkin di Indonesia belum ada penangkaran elang karena ini populasinya mungkin sudah sangat langka. Populasinya sudah sangat langka yang pada akhirnya belum sampai ke tahap penangkaran. Jadi masih kalau ibarat selesai perang itu masih harus banyak diobati dulu lukanya, gitu kan? Berkait konservasi dulu, harus konservasi dulu. Gak bisa Kang Aris ya. Tuh. Belum Ini bisa. belekok nu gampang. Loba. Barangkali ada tambahan. Barangkali ada tambahan aja dari Pak. Siap, silakan Pak dari Panur nih tambahannya. Baik, terima kasih. Mungkin saya hanya melengkapi ya apa yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Kepala Seksi. Jadi terkait dengan pengawetan jenis tumbuhan, memang kita tidak sebetulnya kalau di kitanya di kementeriannya tidak lepas dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 90 sama Undang-Undang 41 selanjutnya tentang kehutanan. Dan turunannya itu nanti ada PP tadi yang dibahas sama Pak Teguh itu PP 7 tahun 90 juga. Terkait tadi yang sedikit saya menambahkan tadi ya. Kita di 2018 itu memang sempat KLHK itu mengeluarkan peraturan Menteri Kehutanan nomor 20 P20 yang sempat ramai waktu itu. Karena waktu itu yang tadi disampaikan bapaknya itu murai batu sebetulnya masih melimpah, masih banyak di penangkar itu. Tetapi kenapa di P20 ini kok masuk gitu? Itu kan sempat ramai tuh para penangkar murai batu tuh demo lah istilahnya ya ke kantor Manggala sana tuh di Gatot Subroto itu. Nah mungkin ini pertimbangan sebetulnya kita dari BKSDA itu kan kita di kementerian tuh ada tim ahli dari LIPI juga, jadi bukan semata-mata kita yang menentukan. Artinya kelimpahan dan segala macam itu kan itu tolak ukurnya ada di LIPI. Nah, kita juga nggak tahu karena kita yang di bawah nih hanya istilahnya hanya yang melakukan aturan regulasi yang menentukan di atas. Itu memang kita juga yang di bawah sempat kebingungan gitu kan. Ketika P20 itu setelah rame-rame penangkar jalak Bali itu demo, itu P20 itu kalau nggak salah Juni diterbitkan, Agustus sudah direvisi ke P92, hanya selisih Juni, Juli, Agustus hanya 3 bulan aja. Jadi dirubah ke P92. Nah di situ jalak murai batu dikeluarkan.
jadi oleh pemerintah itu. Sama kalau nggak salah itu ada tumbuhan tumbuhan endemik Kalimantan kalau saya dikeluarkan juga. Tetapi dari situ Desember 2018 ini masih di 2018. Jadi permen LHK itu berubah untuk kedua kalinya jadi P106. Nah di sini ada bukan polemik sebetulnya. Cucak hijau yang tadinya tidak dilindungi jadi masuk di 106. Nah, akhirnya kita yang di apa istilahnya di tingkat tapak ya harus mengakomodir gimana caranya ini cucak hijau yang sudah terlanjur beredar di masyarakat itu didata. Waktu itu kita 2020 itu mungkin ada ya, mungkin salah satu di sini atau sudah ke kantor KSDA atau mungkin sudah pernah mengontak kami yang di KSDA khususnya di SKW 4 ya. Waktu itu kita data semua yang ada di Purwakarta, Karawang, Subang khususnya karena wilayah SKW 4 ada di 3 kabupaten ini. Kita keliling waktu itu untuk mendata cucak hijau. Nah, ketika personil kita terbatas, akhirnya ada inisiatif dari kantor yang di Bandung itu untuk membuat aplikasi. Waktu itu kalau nggak salah sudah sekitar 500 ekor lah yang kita data itu. Memang dengan apa istilahnya, dengan kesadaran mereka menelpon kami yang di seksi menyampaikan itu bahwa Pak kami punya cucak hijau, gimana caranya cara mendaftar? Kita kasih tahu ini aplikasinya ini waktu itu lagi pandemi itu baru mulai tuh 2020 Februari Maret lah, sehingga ketika ada yang mau didata ke kantor kita agak sedikit ini juga ya dengan aturan yang harus tidak boleh berkumpul dan lain-lain. Ya waktu itu kita kasih solusi dan bikin aplikasi dan alhamdulillah waktu itu kita ya lumayan juga respon dari teman-teman. Akhirnya kan ya itu salah satu kesadaran sebetulnya ketika satwa yang tadinya dilindungi yang tidak dilindungi jadi masuk. Dan ada kekhawatiran juga seperti yang disampaikan tadi Pak Aris itu, Pak gimana kalau tidak didata apa nanti diambil, Pak nanti disita gitu. Ya tetap secara ini kita sampaikan. Artinya ketika ini ada regulasi baru, ada P106, ya kita nggak mau harus mengikuti. Yang tadinya aman-aman istilahnya tidak dilindungi jadi dilindungi ya mau nggak mau harus mengikuti prosedur di data gitu ya. Tadi sedikit menyinggung yang terkait dengan apa tadi sidak dan lain-lain. Sebetulnya kita di Kementerian Kehutanan itu supaya ada ini ya, artinya ada pencerahan. Jadi tidak semata-mata BKSDA itu hanya sebuah UPT. Jadi di dalam Kementerian LHK itu terbagi dalam beberapa direktorat jenderal. BKSDA salah satunya masuk ke Direktorat Jenderal KSDAE. Dulu penegakan hukum tuh memang ada di Ditjen ini gitu kan. Tetapi sekarang dengan seiringnya apa istilahnya penggabungan nomenklatur yang tadinya hanya Kementerian Kehutanan sekarang lingkungan hidup juga masuk di situ, artinya jadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ditjennya juga bertambah. Ada beberapa ditjen termasuk itu penegakan hukum itu jadi ditjen sendiri gitu. Terpisah berarti Pak ya? Terpisah. Kalau ada pengendalian ekosistem masuk ke BKSDA. Ditjen KSDAE. Salah satu UPT-nya itu BKSDA. Iya. Mungkin ada Taman Nasional juga di bawahnya, sejajar dengan KSDA. Tapi kan bapak-bapak ini kan mengendalinya BKSDA sebetulnya. Betul. Meskipun saya basic sama Pak Taufik ini dari Taman Nasional. Ya. Beliau dari Sulawesi, saya dari Merapi, Taman Nasional Gunung Merapi. Yang secara notabene ya bergeraknya di bidang pelestarian tumbuhan dan satwa liar. Hanya ya konservasi. Sedikit berbeda dengan BKSDA. BKSDA itu ada peredaran satwa. Dulu kita tidak ada di Taman Nasional itu. Artinya kita konservasi tumbuhan satwa yang ada di kawasan aja. Misalnya Merapi itu hanya Magelang, Sleman, Yogyakarta sama Boyolali. Hanya di situ saja. Wilayah itu saja. Nah, alhamdulillah ketika saya pindah ke sini, pengetahuan saya pun bertambah. Jadi ya inilah kelebihan BKSDA, ada peredaran satwanya juga. Seperti yang disampaikan tadi Pak Moderator ini, kenapa kok ke Karawang jarang? Betul. Karena wilayah konservasi kita adanya Subang sama Purwakarta, Cagar Alam Gunung Burangrang sama Cagar Alam dan Taman Wisata Alam Tangkuban Parahu. Jadi wayahna kalau orang Karawang mah yang harus responsif ke sana gitu. Betul ya Pak? Betul. Jadi alhamdulillah ini sekarang kita bisa hadir di sini dalam rangka kaitannya dengan peredaran satwa. Gitu. Betul. Untuk evakuasi dan penyelamatan satwa itu memang lebih sering ke wilayah sini. Ada yang menyerahkan kukang, ada yang menyerahkan ya lain-lain lah.
satwa dilindungi. Nah tadi di Jatinangor sendiri itulah mereka yang bekerja. Ya istilahnya cyber lah, online segala macam mereka sebetulnya ahlinya. Cyber BKSDA itu hanya sebetulnya sosialisasi sebetulnya. Jadi bukan intelijen, bukan. BKSDA lebih ke penyuluhan, sosialisasi ya Pak. Betul, Ya? betul. Situ. Sosialisasi artinya ketika ada yang mau menyerahkan, satwa, itu kita terima. Kadang suka seperti ini, contoh seperti ini ya. Kadang ini sering kasus yang terjadi itu, ketika yang mau menyerahkan satwa, ketika kita tanya, kan Pak Rudi ya, kenapa saya dari kemarin nanya kronologis gitu kan? Karena itu nanti ada berita acara penyerahan. Itu harus diliput dengan berita acara. Ketika menyerahkan satwa, dilindungi atau dilindungi, khususnya ini yang dilindungi lebih penting lagi, itu berita acara harus ada. Saya dari kemarin tuh nanya ke Pak Rudi, ini kronologisnya seperti apa? Gitu kan? Artinya, ketika ditanya kronologis, sekarang banyak yang takut. Apalagi saya minta dong KTP-nya, saya bikin BAP. Atas dasar data mau apa? ketik apa, nama atas nama siapa? Ya, Itu betul, harus betul. jelas. Artinya bukan KTP aja, identitas lah. Bisa Ya. SIM dan lain-lain gitu kan. Karena kita ada satu kejadian, ketika ada masyarakat yang menyerahkan satwa secara sukarela, ini malah menyangkut nyangkut kasus hukum, gitu kan? Jadi ketika artinya ketika itu naik berproses jadi kasus hukum, kenapa? Ternyata itu yang menyerahkan satwa itu dia pemain satwa, serahkan ke KSDA, KSDA juga tidak jeli gitu kan? Ketika itu dia Ternyata pemain dia. ketika itu DPO dikejar polisi, satwanya di mana? Di KSD. Bahwa KSD juga ikut-ikutan akhirnya. Wah, Itu. luar biasa. Ini salah satu contoh ya, salah satu contoh. Artinya ketika menyerahkan satwa juga, ya pertama harus clean IT lah satwanya. Maksudnya jangan satwa yang apa ya? artinya yang tadi diperdagangkan lah. Gitu. Jadi si malakama justru ke Makanya BKSDA. sekarang di BAP ini kita harus muncul surat pernyataan Ya. bahwa satwa tersebut tidak dalam sedang proses hukum. Ya. Gitu. Itu muncul di bunyi surat pernyataan itu ya. Oke, menyingkat waktu nih, banyak sebenarnya yang pengen bertanya. Jadi sedikit saya ambil kesimpulan. Nyalain motor wae ya, yang ada BNPB. Hewannya ada tuh. Nih, tahu jelas dari orang BKSDA. Ada BNPB ya Pak? Apa Pak? Non pajak ya, BNBP. Oh, sama. Lain motor aja ternyata. Nah, ini penting nih penyuluhan kayak gini nih biar tahu teman-teman nih Pak. Nah, ternyata ada juga ya. Walaupun non pajak ya, tetap ada distribusinya. Oke, lanjut. Mengejar waktu, ada yang mau bertanya lagi? Dari mana nih? Mana dulu nih? Ini nih yang lebih dulu. Atas nama siapa nih? Sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik dari Karawang Flight. Jadi yang ingin ditanyakan ini Pak, namanya yang dihitung apendik itu adalah sesuatu hewan ataupun tumbuhan yang dilindungi itu yang hanya di satu tempat aja, nggak di tempat lain, nggak banyak gitu itu populasinya. Yang saya tahu dari dulu, dari tahun 0 mungkin ya saya lahir, BKSDA hanya bekerjanya gitu aja Pak, hewan tangkap terus proses gitu aja, terus itu karantina, lepasin lagi ada yang mati gitu kan. Itu kira-kira ada langkah lain nggak Pak selain itu? Misalkan nyari mitra lah dari Pak BKSDA ke Pak Dani, misalkan Pak Dani di anggota komunitasnya ada yang ternak apa, misalkan ternak ini misalkan, ayo kita perbanyak lah, kita idein, kita keluar ke alam, bisa meren saeutik mah gitu kan maksudnya. Itu kalau kita lihat di Murai Batu tadi Pak, kalau Murai Batu banyaknya mungkin karena dari penangkar, jujur kalau dari hutan saya rasa bohong kalau masih banyak. Benar Pak, bohong. Saya pemain Murai soalnya, bohong kalau masih banyak. Hutannya pun udah habis Pak, masalahnya itu. Jadi kami pecinta itu lebih melindungi mereka dibanding hutan Pak. Kalau misalkan Bapak mau satu ya selain bukti ataupun survei, hewan-hewannya ataupun tumbuhannya mau banyak, serahkan ke kami Pak. Para penangkar, para pecinta insya Allah bisa gitu. Tapi
tolong jangan dipersulit untuk perizinannya. Jujur kami juga ingin mengurus perizinan, tapi ya pastilah kata-kata bisa merunnya lumayan mahal Pak. Udah saya tanyakan gitu, kalau misalkan ada itu kan oknum tuh, nah kita harus ngadunya kemana nih kalau ketemu oknum itu gitu. Masa kita harus ngadu ke Kang Husna, rame ini Karang Info kan gak mungkin. Maksudnya itu Pak. Jadi kalau saya rasa sih ya solusi dari saya sedikit aja. Contoh lah yang biasa ramai tuh saya lihat di postingan kakak tua anakan Pak. Itu burung kakak tua anakan banyak. Bahulan dogan, air anakan. Itu maksudnya anakan dijual belikan banyak Pak. Jadi bukan yang dewasanya. Berarti kan ketersediaan di hutannya banyak. Nah kalau untuk biar tidak jadi masuk apendik kan harus disebar Pak. Kenapa nggak yang dari asal dari Papua dibawa ke Jawa Barat, dibawa ke pulau lain, kita sebar di sana. Kita bekerja sama dengan para penangkap, pecinta-pecinta hobi ini untuk ditangkarkan. Yuk 2 tahun sekali setiap penangkar nyebar 2 pasang misalkan gitu. Saya rasa itu nggak akan keberatan untuk kami para penangkar Pak. Betul, untuk itu aja. Mungkin itu aja pertanyaan dari saya dan masukannya. Terima kasih. Mungkin ada yang nambahin? Selamat. Warahmatullahi wabarakatuh. Deket Pak. Pak deketin. Mic-nya. Deketin. Kita semua ini kayak ini terjebak polemik dari dasar aturan yang konsekuensinya yang dirugikan kita. Pada prinsipnya kita juga nggak mau Pak melanggar hukum. Pada prinsipnya, tapi karena keterbatasan kita, ketidaktahuan kita, dasar kecintaan kita terhadap makhluk hidup, itu yang notabene kita nggak butuh subsidi dari pemerintah, kita nggak butuh bantuan dari pemerintah, kita menyediakan biaya, menyisihkan biaya karena kecintaan kita Pak. Itu prinsip dasarnya Pak. Kalau kita dari pecinta Pak ya, karena kita penghobi Pak, bukan yang notabene kita kalau nyari duit kerja Pak, tapi kalau hobi itu ya hidup sehat Pak. Ketika kita rutinitas sibuk bekerja dalam 1 minggu, semua kita butuh hiburan Pak, butuh refreshing, yang notabene ada biayanya, gitu kan? Nah dari situ kita sudah sadar Pak, semua apa yang kita lakukan konsekuensi dasarnya 1 biaya, 2 konsekuensi hukum. Nah dari sini kita melihatnya gini Pak, dari Bapak yang jabarkan tadi konsekuensi hukumnya jelas, kita bisa googling Pak. PP sekian terbit, dasar hukumnya ABCD, konsekuensinya seperti ini. Oke, kita jelas. Tapi adakah program yang bisa menyelamatkan kita tidak terjebak dalam konsekuensi hukum tersebut? Dengan cara mungkin edukasi, sosialisasi, penyuluhan ataupun sejenisnya yang sama-sama mempunyai satu visi, menyelamatkan makhluk hidup khususnya apendik yang ada di Indonesia untuk kelestariannya bagi anak cucu kita Pak. Ke situ kita melihatnya Pak. Itu satu pertanyaan saya. Yang kedua, kalau kita melihat kita kan obrolan santai Pak. Kita melihatnya pada dasarnya saat ini di Indonesia kategori kepunahan itu bukan isi hutannya Pak, tapi hutannya sendiri Pak. Hutannya sendiri jelas. Contoh Kalimantan, salah satunya. Kita Pulau Jawa memang nggak bisa nggak hutan, tapi kita bisa browsing, kita bisa googling. Hutan Kalimantan itu ahli fungsinya berubah jadi kebun ataupun yang dimanfaatkan oleh mereka pada cukong, kita nggak tahu Pak. Tuh. Kedua, yang saya ingin tanyakan tadi, seperti teman saya katakan, kita ingin Pak jalan bareng Pak. Kita juga ingin tidur nyenyak. Ya. Kita juga ingin hobi kita berjalan, enjoy. Dimanapun ketemu orang, ya itu tadi. Kita bukan pelanggar hukum Pak. Jadi jangan sampai kita diartikan nanti pesakitan gitu. Maksudnya artikan pesakitan, kita nggak ada tujuan melawan hukum. Pada prinsipnya kita butuh payung hukum yang bisa mengajak kita sama-sama berjalan bareng, melestarikan dan melindungi. Itu yang kita inginkan. Apapun itu persyaratannya, apapun itu biayanya, kita relevan Pak. Semua konsekuensi dari tindak tanduk kita pasti ada konsekuensi biasa.
biaya dan itunya Pak ya. Jadi itu yang kita ingin, bahasanya gini Pak, kita jangan ambigu ataupun kita jangan dibikin samar dengan peraturan. Ya itu yang kita rasakan Pak saat ini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ke siapa nih? Ke Pak Taufik. Apa lanjut pertanyaan lagi biar sekalian menjawabnya? Mau? Lanjut nih pertanyaan ya, karena untuk ngejar waktu dari Bun P nih. Salah satu pecinta apa nih Bun P nih? Pecinta berondong katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bunda Ape dari saya dari komunitas Retik Cikampek. Saya pribadi sama teman-teman, terutama Rijal, udah beberapa kali ya ke kantor BKSD yang di Purwakarta. Nah, yang saya mau tanyakan gini loh Pak, mungkin di luar dari apa yang kita bahas saat ini ya, 3 tahun ke belakang kita pernah menghibahkan seekor buaya sinyulong. Nah, itu orang yang menghibahkannya, anak komunitas kami, dia masih bertanya gimana kabarnya itu buaya dan sekarang ada di mana, karena kita kehilangan jejak sebetulnya, karena dari pihak BKSDA sendiri tidak ada kabar beritanya gitu ke pihak kami. Mungkin pertanyaannya di luar dari yang lain ya Pak. Terima kasih, cukup itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Baik, ada lagi biar sekalian satu lagi pertanyaan. Ya, kita close dulu lagi biar nanti dijawabnya langsung. Silakan. Baik, saya ucapin makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Opan dari Rescue Shelter in Karawang. Saya mau nanya masalah tentang gimana sih cara atau langkah apa yang kita bakal tempuh atau wajib kita tempuh kalau kita miliki atau kita punya gitu. Misalkan gitu, bukan katakan seperti itu. Kita belum ada landasan hukum atau izin dari kepemerintahan sendiri gitu, tapi kita udah berhasil buat nangkarin hewan itu bisa jadi banyak banget, puluhan bahkan ratusan. Apa itu hak sepenuhnya BKSDA kah atau gimana gitu kan? Sedangkan dari aturan BKSDA sendiri tentang F2 itu katanya baru bisa diedarkan, dijual belikan gitu kan. Sedangkan kita udah punya ratusan gitu, bahkan mungkin F17 kemudian gitu. Itu ya pertanyaannya apa sepenuhnya hak BKSDA atau enggak gitu kalau kita tanpa perizinan dari ke BKSDA setempat gitu ya. Gitu cukup ya. Terima kasih. Oke, regulasinya berarti lebih ke regulasi. Berarti ayah loker ya BKSDA. Udah. Cuan. Oke, silakan Pak Taufik bisa menjawab atau Pak Nur dari 3 pertanyaan itu nih. Luar biasa, mohon maaf Pak, agak sedikit kejem nih pertanyaannya. Tapi nih realitanya begini adanya Pak. Terus terang mereka sangat cinta dengan hewannya, tapi mereka pun butuh regulasi, butuh payung hukum dan butuh penyuluhan seperti ini Pak. Yang harusnya per 3 bulan Bapak kita undang datang, kita bikin nanti forum grup diskusi bareng-bareng teman-teman membahas dalam satu wacana misalkan khusus unggas itu lebih asik sebenarnya. Silakan Pak Taufik. Pak Nur ya. Baik, terima kasih. Saya agak sedikit ini ya tadi ketika pas punten Pak tadi Pak. Kang Aris atau siapa? Itu Pak Taufik ya. Apa? Oh iya Pak Taufik. Masih sama-sama Pak Taufik. Masih mengikuti Pak ya waktu rame-rame P20 itu ya yang mulai waktu itu. Cuman yang sedikit agak bukan beli ya tadi, nggak usah denger ini. Saya selama di ruangan seksi 4 Purwakarta ini yang mengajukan izin penangkaran murai batu itu baru Pak Pupung yang dikelari. Mungkin sesama inilah pasti ada lah Pak Pupung gitu. Nah, itu boleh ditanyakan lah ke Pak Pupung. Jadi memang dari awal ketika dari mereka mengajukan untuk izin, kita sampaikan ini untuk prosesnya seperti itu loh Pak, harus ada proposal dan lain-lain gitu kan. Kalau misalnya nanti mau bermainnya di badan apa istilahnya badan hukum harus ada CV atau PT, perorangan pun bisa. Jadi sebetulnya biaya itu yang muncul seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kasih hanya PNBP sebetulnya.
Jadi per izin itu pun ketika izin sudah terbit. Ketika izin sudah terbit itu per izin kalau itu badan hukum itu 2,5 juta dan itu langsung masuk ke kas negara. Tapi kalau perorangan ya cukup hanya dengan KTP aja. Nanti nama penangkarnya atas nama yang bersangkutan gitu kan. Itu hanya 500.000 Pak NPP-nya. Itu memang sedikit berbeda. Hanya kembali ke tadi izin penangkaran itu kan kita mengajukan izin penangkaran itu untuk istilahnya untuk bisa menjual kan Pak ya. Nah, ketika Bapak misalkan hanya mengajukan izin penangkaran atas nama pribadi, itu sifatnya koleksi Pak, hanya senang-senang saja. Jadi nanti tidak bisa Bapak mengajukan izin edar Pak. Izin edar itu ada 2, dalam negeri dan luar negeri. Jadi kalau Bapak mengajukan hanya izinnya untuk perorangan, kesenangan, koleksi, itu tidak akan bisa membuat izin edar. Jadi tahapannya itu bikin penangkaran dulu. Setelah nanti izin penangkaran jalan, baru mengajukan izin edar Pak. Izin edar dalam negeri luar negeri. Jadi saya sarankan kalau misalnya nanti Bapak mau bikin izin, itu izin yang berbadan hukum Pak. CP lah minimal lah, CP. PT juga boleh nggak misalnya. Jadi nanti kalau misalnya khususnya di Purwakarta ya, khususnya di Purwakarta, Subang, Karawang, seksi wilayah 4, otomatis ketika nanti mau mengajukan permohonan izin mesti ke kami Pak. Kantornya ada di Purwakarta gitu. Termasuk dulu Pak Pupung juga mengajukan itu. Cuman sayangnya ini sampai sekarang nih izinnya itu belum keluar. Jadi mulai Februari 2020, mulai rame-ramenya corona itu COVID-19, itu ada kebijakan baru, izin itu yang tadinya dikeluarkan oleh kementerian, jadi oleh BKPM Pak, Badan Koordinasi Penanaman Modal. Jadi itu di luar kementerian sebetulnya BKPM itu. Jadi izin dari semua kementerian itu harus masuk dulu ke BKPM. Itu mulai Februari 2020. Artinya sekarang kita bisa bayangkan, izin dari semua kementerian masuk BKPM yang ada numpuk. Udah 1,5 tahun. Berarti lama sekali ya Pak ya? 1,5 tahun tuh yang Pak Pupung yang tarik itu sampai sekarang belum keluar. Jadi ada wacana ke depan, karena ini mungkin sudah menjadi evaluasi di tingkat atas ya. Kalau kita yang di tingkat tapak hanya istilahnya hanya melaksanakan regulasi saja gitu. Jadi ada wacana nanti dikembalikan lagi, mau dikembalikan ke kementerian gitu. Hanya supaya prosesnya cepat gitu. Dulu sebelum ada kebijakan ini, izin itu boleh dikeluarkan dari BKSDA malah 1 bulan. Sebetulnya yang Pak Pupung juga di BKSDA-nya itu hanya kurang lebih 1 bulan sudah naik ke Jakarta. Itu dari kementerian ke BKPM. Di BKPM sampai sekarang. Malah Pak Pupung saya tanya, sudah di mana Pak posisi ini? Si berkas itu? Saya malah kehilangan jejak katanya. Jadi orang BKPM yang dari awal sama Pupung selalu kontak-kontak itu malah melimpahkan sama yang lain gitu kan. Artinya kalau dari BKSDA sebetulnya hanya proses BAP teknis sampai ke keluar rekom itu tidak sampai 1 bulan sebetulnya sebentar ya, cepat sebetulnya kalau dari BKSD. Terus lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bapaknya tadi ya, saya kira masih nyambung tadi ya? Masih nyambung Pak ya. Tadi itu biar nggak ambigu Pak hukumnya Pak katanya. Ini Pak ya, jadi sebetulnya mindset BKSDA yang sukanya itu harus kita rubah Pak, gitu ya. Sebetulnya kita lebih ke tadi itu penyuluhan, sosialisasi, gitu kan, khususnya terkait satwa liar lah. Ya sebetulnya BKSDA itu tidak nyari-nyari gimana sih ada sesuatu, tidak. Sebetulnya kita hanya ada informasi, terutama sekarang ada call center kan, ada satwa liar di mana, misalnya ada info yang menyeramkan, langsung kita evakuasi gitu ya. Kembalikan tadi, artinya untuk P21 dan lain-lain untuk proses hukum dan lain itu ada di Dijen Gakum Pak kalau sekarang Pak. Jadi saya ingin mengurangi stigma bahwa BKSDA ini yang suka ngambil satwa ya. Ngambil satwa itu karena ada laporan sebetulnya, laporan mau menyerahkan. Ya. Itu. Ya kalau sudah mau menyerahkan ya kita terima gitu. Cuman sayangnya ya tadi itu ketika kita mau BAP kok ditanya KTP aja kok malah alasannya ini itu gitu kan. Saya jadi curiga akhirnya gitu kan. Akhirnya kita kan berprasangka negatif. Jangan orang
takut gitu kan ketika nanti namanya muncul ternyata dia pemain juga gitu kan. Jadi hanya benar-benar hanya ini negatif saja ya. Itu mungkin ya. Berarti stigma, lebih stigma yang dulu terbangun sampai saat ini tetap BKSDA sebetulnya bukan ke situ. Dia lebih ke penyuluhan ya Pak ya, lebih penyuluhan. Betul. Jadi sebetulnya momen-momen seperti ini momen yang harusnya intens seperti kita tunggu-tunggu sebetulnya. Jadi BKSDA dengan personil yang sangat terbatas, dengan adanya teman-teman yang khususnya komunitas pecinta satwa lah, kita sangat-sangat terbantu. Gitu. Apalagi nanti ke depan misalnya sudah ada kerjasama dengan BKSDA,